Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Nabire akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach dan juga coaching. Bersama saya Ibu Yatiningsi dari SMA Al-Madinah Nabire. Saya Ibu Darmawati Trimayuningsi dari SDN Impres 02 Bumi Mulia. Dan saya Sarjemala Rangkoli SMK Negeri 2 Teknologi dan Rekayasa Nabire. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dharma. Waalaikumsalam Bu. Makasih ya sudah mau meluangkan waktu untuk pertemuan prasupervisi kita hari ini. Sama-sama Bu, saya senang bisa berdiskusi dengan Ibu tentang proses supervisi yang akan kita lakukan ini. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya ingin memastikan ya bahwa kita ini memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan supervisi hari ini. Nah, kira-kira apa sih harapan Ibu dari proses hari ini? Saya berharap mendapatkan umpan balik yang konstruktif mengenai teknik coaching yang saya gunakan dan bagaimana saya bisa lebih efektif dalam mendukung guru-guru yang akan saya bimbing nanti. Seperti itu ya, bagus sekali sih maksud dari Ibu ya. Saya juga ingin fokus pada pengembangan kompetensi coaching Ibu ya, terutama dalam komunikasi efektif dan pengelolaan dinamika kelompok. Nah, kira-kira apakah ada aspek tertentu yang ingin Ibu Dharma tekankan dalam supervisi kali ini? Saya ingin lebih mendalami teknik bertanya yang dapat menggali refleksi lebih dalam dari guru, serta bagaimana saya bisa mengelola sesi coaching ini agar lebih terstruktur namun tetap fleksibel. Terima kasih ya Bu atas klarifikasinya tentang apa yang mau didalami hari ini ya. Nah, dalam sesi supervisi nanti saya akan mengamati sesi coaching yang Ibu lakukan dengan mencatat hal-hal yang relevan. Nah, apakah Ibu sudah menyiapkan sesi yang akan saya amati nanti Bu? Iya Bu. Hari ini saya akan melakukan sesi coaching bersama dengan Ibu Mala. Saya sudah menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan sesi coaching hari ini. Baik, itu sangat membantu ya, akan sangat membantu. Selain itu saya juga ingin menekankan pentingnya refleksi diri. Nah, setelah sesi supervisi saya nanti akan mengajak Ibu untuk melakukan refleksi singkat ya. Bagaimana menurut Ibu tentang pendekatan ini? Saya setuju Bu. Untuk refleksi diri sangat penting untuk perkembangan saya sebagai coaching, sebagai seorang coach ya. Saya siap untuk melakukan sesi ini. Bagus sekali ya. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan ya, atau ingin Ibu tanyakan kepada saya gitu, yang kurang paham? Sepertinya tidak ada lagi Bu. Saya rasa semua sudah jelas. Terima kasih banyak atas waktu dan arahannya Bu. Sama-sama Bu Dharma. Jadi harapan saya hari ini, supervisi hari ini bisa memberikan manfaat besar bagi kita semua, ya, terutama bagi kita bertiga. Baik Bu Ningsi, saya siap memulai sesi coaching pada hari ini. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Mala. Selamat pagi Bu Dharma. Apa kabar Ibu Mala hari ini? Baik Bu Dharma. Terima kasih sudah hadir untuk sesi ini. Apa yang ingin Ibu capai hari ini terkait peserta didik yang suka bolos pada jam terakhir? Oh iya Bu Dharma, saya ingin peserta didik selalu mengikuti proses pembelajaran dari jam pertama sampai pada jam yang terakhir dan rasa senang dan tidak bolos Bu. Tujuan yang sangat baik Ibu Mala. Jadi Ibu ingin memastikan peserta
peserta didik tidak bolos pada jam terakhir. Kemudian ingin memastikan bahwa siswa lebih terlibat dalam proses ini dan merasa memiliki aturan yang mereka buat. Apakah saya memahami dengan benar, Bu? Ya, benar sekali Bu Dharma. Baiklah. Mari kita identifikasi beberapa tantangan yang akan Ibu hadapi nanti terkait peserta didik yang suka bolos di jam terakhir. Apa saja yang menurut Ibu menjadi hambatan utamanya? Hambatan pertama adalah guru. Saya merasa peserta didik betah kalau guru selalu masuk kelas dan tidak meninggalkan kelas sebelum jam pelajaran selesai. Kadang guru tidak memberikan tugas dan membiarkan peserta didik belajar sendiri dan kadang-kala melantarkan peserta didik begitu saja. Ini yang membuat mereka bolos atau pulang sebelum jam pelajaran selesai. Saya mengerti, Ibu Mala. Saya bisa merasakan frustasi yang Ibu alami. Apa menurut Ibu yang menjadi penyebab utama peserta didik selalu bolos pada jam terakhir? Yang menjadi masalahnya Ibu adalah guru selalu memberikan catatan saja lalu membiarkan kelas begitu saja. Itu yang menjadi prioritas utama saya, Ibu. Sangat menarik, Bu Mala. Di sini karena gurunya mengajar bukan pada basicnya dan malas kalau jam terakhir. Apakah ada momen tertentu di mana Ibu melihat perilaku ini paling menonjol? Ya, betul sekali Bu. Yang pertama, guru itu tidak belajar sesuai basic. Kadang tidak melalui basicnya itu sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kadang guru itu memberikan catatan saja lalu keluar. Itu yang menjadi kendala utama yang tadi saya bilang. Tetapi kalau guru itu bisa belajar sesuai dengan, mengajar sesuai dengan dia punya mata pelajaran, pasti guru tersebut akan mengetahui semua yang ada pada mata pelajaran itu dan tidak memberikan catatan saja kepada peserta didik. Terima kasih Ibu telah berbagi. Sekarang mari kita pikirkan beberapa tindakan yang bisa kita coba untuk mengatasi tantangan ini. Apa saja ide yang bisa Ibu miliki? Ide saya yang pertama adalah guru harus mengajar sesuai dengan basicnya atau latar belakang pendidikannya. Dengan demikian, guru tidak saja memberikan catatan itu kepada peserta didik, tetapi dia sudah berada pada posisi yang sebenarnya. Itu ide yang sangat baik ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu pendekatan ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan peserta didik? Ya, kalau gurunya selalu mengajar sesuai dengan basicnya dan pendekatan dengan muridnya, pasti muridnya pertama ada merasa senang dan akan mengikuti jam pelajaran sampai selesai dan dia tidak merasa bosan kalau diberi catatan saja. Benar sekali. Ada hal lain mungkin agar peserta didik tidak bolos? Ya, hal lain itu adalah saya merasa bahwa tidak ada karena semuanya itu tergantung kepada guru. Kalau guru berada pada jam pelajaran, pastilah peserta didik bolos. Ide yang sangat baik. Seberapa penting yang Ibu dapatkan? Maksud saya rating yang sudah Ibu tentukan begitu. Kalau ratingnya Bu, kalau dipastikan kalau guru mengajar dengan dia punya basicnya, rating yang saya pasang itu 7. 7. Dari angka 10 pasti ada angka 7. Luar biasa. Angka 7 juga lumayan bagus Bu ya. Ya. Mari kita tentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap tindakan yang akan Ibu lakukan. Yang pertama adalah ke kurikulum ya Bu, karena kurikulum itu selalu memberikan jam pelajaran kepada guru tertentu sesuai dengan basicnya. Dengan berarti itu adalah tanggung jawab kurikulum dan akan dilakukan langsung oleh kepala sekolah. Bagus sekali Ibu Mala.
indikator kesuksesan Ibu dalam menerapkan rencana ini? Indikator kesuksesannya adalah peningkatan peserta didik tidak bolos di jam terakhir dan selalu pulang sesuai jam pelajaran. Oke. Saya percaya Ibu akan berhasil dengan rencana ini. Apakah ada dukungan tambahan yang Ibu butuhkan dari saya dan rekan-rekan lainnya untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik? Ya, saya sangat membutuhkan idenya Ibu karena kita sama-sama bergerak dan akan menjadi pendidik yang terbaik. Tentu saja bisa, dan saya siap membantu dengan apa yang akan Ibu butuhkan nanti. Terima kasih banyak Bu Dharma. Jadi untuk hari ini kita telah menetapkan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembuatan kesepakatan kelas dengan mengadakan sesi tadi yang sudah Ibu sebutkan, di mana Ibu akan memulainya mulai dari teman guru, rekan guru dengan melibatkan siswa. Kemudian apakah menurut Ibu saya sudah menangkap semuanya dengan benar? Ya, sangat. Baik Ibu, terima kasih untuk percakapan kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan sukses dan tetap semangat dalam merencanakan dan melaksanakan rencana yang sudah Ibu susun. Terima kasih banyak Bu. Iya. Saya tunggu ide-ide selanjutnya. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum Bu Dharma. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih ya sudah mau meluangkan waktu lagi untuk pertemuan pasca supervisi hari ini ya Bu Dharma. Iya Bu, sama-sama Bu. Saya senang bisa berdiskusi lebih lanjut setelah sesi supervisi. Sebelum kita mulai nih ya, bagaimana perasaan Ibu Dharma setelah supervisi dan sesi supervisi yang tadi sudah berlangsung Bu? Saya merasa lega, di mana ada banyak hal yang saya pelajari dan saya juga merasa lebih memahami area yang perlu saya tingkatkan nanti. Itu sangat baik ya Bu. Jadi untuk sekarang mari kita bahas beberapa poin yang sudah saya catat tadi nih ya. Jadi selama sesi supervisi ada beberapa yang sudah saya catat. Yang pertama nih, saya melihat bahwa Ibu sudah menggunakan teknik bertanya dengan cukup baik ya. Namun ada beberapa kesempatan di mana pertanyaan yang diajukan bisa lebih mendalam gitu ya Bu, untuk memfasilitasi refleksi yang lebih dalam dari guru yang Ibu coaching tadi. Terima kasih Bu atas umpan baliknya Bu. Saya akan mencoba untuk lebih fokus pada teknik bertanya yang lebih mendalam. Adakah saran khusus dari Ibu mengenai cara melakukannya? Begini ya Bu, jadi untuk teknik bertanya secara mendalam itu coba ya untuk menggunakan pertanyaan yang lebih terbuka, terus mengundang guru untuk menjelaskan lebih banyak tentang pemikiran dan perasaan mereka. Misalnya daripada tadi Ibu bertanya apakah ada momen tertentu di mana Ibu melihat perlakuan ini ya, bisa Ibu ganti dengan coba ceritakan momen di mana Ibu melihat perilaku ini paling menonjol, seperti itu ya Bu. Jadi nanti Ibu coba menggunakan teknik bertanya yang lebih mendalam seperti itu. Baik Bu, saya akan mencoba untuk menerapkan saran tersebut. Apakah ada hal lain yang perlu saya perhatikan Bu? Ya. Jadi terima kasih karena mau mencoba saran dari saya. Dalam hal pengelolaan sesi ya, saya perhatikan tadi pengelolaan sesinya udah terstruktur ya. Jadi saya rasa cukup itu dulu. Baik Bu, terima kasih. Apakah ada hal lain yang perlu saya pertimbangkan Bu? Iya, ada satu hal terakhir tentang refleksi diri. Jadi setelah ini saya ingin Ibu Dharma untuk terus melakukan refleksi setiap sesi coaching ya. Ini akan membantu Ibu Dharma
dalam mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki secara lebih mendalam gitu. Tentu Bu, saya akan memastikan untuk melakukan refleksi diri secara rutin setelah sesi berakhir. Terima kasih banyak Bu atas semua umpan balik yang sudah Ibu berikan. Iya, sama-sama ya Bu Dharma. Saya sangat menghargai keterbukaan dan keinginan Ibu untuk terus berkembang nih. Jika ada pertanyaan atau kebutuhan tambahan, ya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya siap membantu. Terima kasih Bu Ningsih, saya akan menghubungi Ibu jika ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Sampai jumpa di lain kesempatan Ibu. Baik, sampai jumpa Bu Dharma. Semoga untuk sesi-sesi berikutnya semakin produktif ya. Terima kasih Bu, sampai jumpa lagi. Selamat pagi Bu Mala. Selamat pagi Bu Dharma. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan prasupervisi kita hari ini. Sama-sama Bu, saya senang bisa bertemu diskusi tentang proses supervisi yang akan kita lakukan. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa kita memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan supervisi ini. Apakah ada harapan Ibu dari proses ini? Saya berharap mendapatkan umpan balik yang konstruktif mengenai teknik coaching yang saya gunakan dan bagaimana saya bisa lebih efektif dalam mendukung guru-guru yang saya bimbing. Bagus sekali. Saya juga ingin fokus pada pengembangan kompetensi coaching yang akan Ibu Mala lakukan, terutama dalam hal komunikasi efektif dan pengelolaan dinamika kelompok. Apakah ada aspek tertentu yang ingin Ibu tekankan dalam supervisi ini? Saya lebih mendalami teknik bertanya yang dapat menggali refleksi lebih dalam dari guru, serta bagaimana saya bisa mengelola sesi coaching agar lebih struktur namun tetap fleksibel. Terima kasih atas klarifikasinya Bu Mala. Dalam sesi supervisi nanti, ya, saya akan mengamati beberapa sesi coaching yang akan Ibu lakukan dan mencatat beberapa hal yang relevan. Apakah Ibu sudah menyiapkan beberapa sesi untuk bisa diamati? Iya Bu Dharma, saya sudah menjadwalkan 2 sesi coaching dengan guru yang berbeda minggu depan. Saya akan memberikan detail jadwalnya kepada Ibu serta pertemuan ini. Baik, itu sangat membantu. Selain itu juga saya ingin menekankan pentingnya refleksi diri. Setelah setiap sesi bersupervisi, saya akan mengajak Ibu untuk melakukan refleksi singkat. Bagaimana menurut Ibu tentang pendekatan ini? Saya setuju Bu. Refleksi diri sangat penting untuk perkembangan saya sebagai coach. Saya siap untuk melakukannya setelah setiap sesi. Bagus sekali. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan atau tanyakan? Tidak lagi Bu Dharma. Saya rasa semuanya jelas. Terima kasih banyak atas waktu dan arahannya Bu. Sama-sama Bu Mala. Semoga saya berharap semoga proses supervisi kali ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Sampai jumpa di sesi supervisi nanti Bu. Terima kasih banyak Bu Dharma. Sampai jumpa. Terima kasih kembali. Selamat pagi Bu Ning. Apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Mala. Alhamdulillah kita kabarnya baik-baik hari ini. Apakah yang ingin kita bahas hari ini Bu? Saya hari ini kebetulan ingin membahas tentang bagaimana membuat siswa itu lebih termotivasi ya untuk belajar kimia, terutama dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Bisakah Ibu ceritakan lebih detail tentang situasi
Bapak Ibu guru yang hadapi saat ini? Jadi yang saya hadapi saat ini ya, terutama siswa saya itu kurang berminat dengan pelajaran kimia gitu. Banyak dari mereka itu merasa kesulitan memahami konsep-konsep yang saya ajarkan dan akhirnya menjadi tidak tertarik, Bu. Mereka juga sering terlihat bosan dan tidak fokus selama pembelajaran berlangsung. Sudah berapa lama situasi ini berlangsung, Bu? Kalau situasi ini sih hampir 1 semester ini ya. Semester kemarin itu ya, Bu, saya itu sudah mencoba beberapa cara ya untuk membuat pelajaran itu lebih menarik, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Apakah ini terjadi pada semua siswa atau hanya sebagian saja, Bu? Sebagian siswa ya, sebagian besar ya mengalami kesulitan, meskipun ada beberapa yang masih menunjukkan ketertarikan dan performa pada saat belajar kimia itu. Apa saja yang sudah Ibu coba sejauh ini untuk mengatasi masalah ini? Saya tuh sudah mencoba beberapa hal, seperti misalnya variasi metode pembelajaran. Saya sudah coba seperti menggunakan video pembelajaran, eksperimen sederhana juga saya sudah coba, serta diskusi kelompok. Namun tidak semua siswa merespon dengan baik, padahal itu saya sudah coba semua itu hal tersebut. Bagaimana respon siswa terhadap metode-metode tersebut? Untuk responnya itu ada beberapa siswa yang merespon positif, tetapi sebagian besar masih merasa kesulitan dan kurang termotivasi. Apakah Ibu merasa ada perbedaan signifikan atau minat atau kemampuan antara siswa yang bermotivasi dan tidak? Untuk yang termotivasi dan tidak itu saya rasa ada perbedaan yang signifikan sih, Bu. Siswa yang sudah memiliki dasar yang kuat dalam kimia itu lebih mudah dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sementara yang lain itu merasa kesulitan, mungkin dasar untuk belajar kimia itu kan butuh dasar-dasar hitungan dan lain sebagainya pada saat SMP ya, mungkin seperti itu, Bu. Bagaimana Ibu menilai metode pembelajaran yang Ibu gunakan? Apakah ada metode tertentu yang Ibu rasakan lebih efektif? Ada, Bu. Saya merasa metode interaktif seperti eksperimen dan diskusi kelompok itu lebih efektif. Namun saya merasa belum bisa mengoptimalkan metode ini untuk semua siswa karena perbedaan kemampuan yang besar, Bu. Di antara siswa yang lain itu ada perbedaan kemampuan seperti itu. Apakah Ibu berpikir menjadi penyebab utama dari kurang motivasi siswa? Mungkin karena perbedaan kemampuan dan minat mereka yang cukup signifikan, jadi beberapa siswa mungkin merasa terlalu sulit, sementara yang lain mungkin merasa terlalu mudah, Bu. Apakah ada pola tertentu yang Ibu amati dalam perilaku siswa yang kurang bermotivasi? Kalau yang saya amati itu pada saat pembelajaran selama ini ya, mereka itu cenderung pasif, jadi kurang bertanya, sering terlihat kebingungan saat pelajaran berlangsung, seperti itu. Bagaimana perasaan Ibu tentang situasi ini? Apa yang paling membuat Ibu khawatir? Saya tuh kayak agak frustasi ya, karena saya sudah berusaha tetapi hasilnya belum sesuai harapan saya. Itu besar tapi belum sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Jadi saya itu merasa khawatir siswa saya itu semakin tidak termotivasi dan akhirnya prestasi mereka itu nanti bisa menurun, Bu. Itu yang saya khawatirkan. Apakah ada momen tertentu yang Ibu berhasil dari motivasi siswa yang berbeda saat ini?
Kalau saya ingat-ingat ada satu kali ketika saya membagi siswa menjadi kelompok kecil ya berdasarkan kemampuan mereka, dan saya berikan tugas sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Nah, siswa itu ternyata saya lihat itu lebih bersemangat dan lebih mudah memahami materi. Apakah yang bisa kita pelajari dari pengalaman tersebut? Kalau dari pengalaman itu ya saya pikir-pikir siswa itu tampaknya lebih responsif ketika mereka diberi tugas yang sesuai dengan kemampuan sama minat mereka. Kayaknya mereka tuh lebih responsif dengan itu. Terus hal itu juga membuat mereka itu merasa lebih percaya diri dan lebih termotivasi kalau saya rasa. Mengapa Ibu merasa metode pembelajaran diferensiasi tersebut lebih efektif? Karena metode tersebut memungkinkan saya untuk menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan individual siswa, Bu. Jadi ini saya rasa bisa membantu siswa yang kesulitan supaya mereka itu tidak tertinggal, dan siswa yang lebih cepat juga bisa memahami materi tetap merasa tertanam gitu. Jadi ada tantangan buat siswa yang cepat memahami materi. Apakah ada hal lain yang Ibu perhatikan ketika menggunakan metode tersebut? Yang saya perhatikan ya selama menggunakan metode itu, siswa itu tampak lebih berkolaborasi ya, bekerjasama dan saling membantu antara saat mengajar mengerjakan tugas dalam kelompok. Jadi mereka lebih berkolaborasi. Kemudian juga mereka lebih berani bertanya serta memberikan pendapat. Itu mereka lebih berani. Baik, berdasarkan refleksi tadi, apakah Ibu ingin coba lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran ini? Berdasarkan refleksi tadi, saya itu ingin mencoba lebih konsisten dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Jadi saya akan membagi siswa dalam kelompok kecil berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan tugas yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Itu ide yang bagus, Bu. Merencanakan untuk menetapkan di kelas. Saya akan mulai dengan mengidentifikasi kemampuan dan minat siswa melalui asesmen awal, ya. Kemudian saya akan merancang tugas dan kegiatan yang sesuai untuk setiap kelompok. Saya juga akan memberikan bimbingan tambahan bagi siswa yang membutuhkan. Saya rasa itu. Kapan Ibu akan memulai penerapan rencana ini? Kalau untuk penerapan rencana, saya akan mulai kalau bisa minggu depan setelah saya menyelesaikan asesmen awal. Saya ingin memastikan semua persiapan sudah lengkap sebelum memulai itu. Apakah ada hal lain yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana ini? Hal lain ya, kalau hal lain yang saya butuhkan untuk melaksanakan rencana ini ya, saya mungkin perlu beberapa bahan pendukung untuk eksperimen dan alat peraga ya. Saya juga sedang berpikir untuk mencari referensi materi pelajaran yang bervariasi dari sumber lain selain buku ya. Apakah ada yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Kalau untuk membantu proses pembelajaran diferensiasi ini, saya nanti pasti akan mencoba berkoordinasi dengan rekan kerja, rekan-rekan guru ya. Pasti saya membutuhkan bantuan dari orang tua siswa juga untuk menyediakan beberapa bahan. Saya juga nanti berdiskusi dengan guru kimia di MGMP, mungkin mengalami pengalaman yang serupa, jadi saya bisa sharing dengan mereka, siapa tahu ada pendapat-pendapat yang bisa mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran tadi, Bu.
Baik, saya mendukung rencana Ibu. Saya yakin dan dengan persiapan yang matang, pendekatan ini akan berhasil. Kita bisa berdiskusi kembali setelah Ibu mencoba pendekatan ini untuk melihat hasilnya dan melakukan evaluasi jika diperlukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Mala. Saya akan mencoba yang terbaik dan saya sangat mengapresiasi dukungan dan saran-saran yang sudah Bu Mala berikan. Mudah-mudahan semuanya ini berjalan dengan baik dan anak-anak saya di sekolah juga yang saya ajar bisa termotivasi untuk belajar kimia Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu. Selamat pagi Bu Mala. Selamat pagi Bu Dharma. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk pertemuan pasca supervisi. Sama-sama, saya juga senang bisa berdiskusi tentang hasil supervisi kemarin. Bagaimana perasaan Ibu Mala setelah sesi supervisi kemarin? Adakah yang ingin Ibu bagikan terlebih dahulu? Saya merasa positif tentang sesi tersebut, Bu. Ada banyak hal yang saya pelajari dan saya merasa lebih jelas tentang area yang perlu saya tingkatkan. Itu sangat baik. Mari kita bahas beberapa poin yang saya catat selama supervisi. Yang pertama, saya melihat bahwa Ibu sudah melakukan teknik bertanya dengan sangat baik. Tetapi ada beberapa hal, kemudian di beberapa kesempatan itu di mana pertanyaan yang diajukan, ya kan, itu lebih fokus untuk menggali yang lebih dalam pemikiran guru. Terima kasih banyak Bu atas umpan baliknya Ibu. Saya senang merasa ada ruang untuk perbaikan dalam hal tersebut. Apakah ada saran khusus tentang cara membuat pertanyaan saya yang lebih fokus dan mendalam? Cobalah Ibu mengajukan pertanyaan yang tidak hanya mengarah pada jawaban ya atau tidak, tetapi juga membuka ruang untuk penjelasan lebih lanjut. Misalnya yang setelah saya amati kemarin, ya kan, waktu coaching, nah di situ ada kata-kata atau pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apakah. Jadi yang saya ingat itu tidak ada 3 kali. Dan apakah itu bisa Ibu ganti dengan kata tanya apa atau bagaimana. Jadi di mana kata tanya itu bisa menuntut penjelasan yang lebih panjang dari coaching, begitu. Itu saran yang sangat bermanfaat Bu. Saya akan mencoba menerapkannya. Apakah ada hal lain yang perlu saya perhatikan Bu? Saya memperhatikan bahwa sesi coaching sudah terstruktur. Selain itu, Ibu harus membuat agenda yang jelas di awal sesi dan menetapkan waktu untuk setiap bagian diskusi sehingga sesi bisa berjalan lebih fokus dan efektif. Baik Bu Dharma, saya akan memperhatikan pengaturan waktu dalam sesi coaching saya ke depan. Apakah ada hal lain yang perlu saya pertimbangkan? Selain itu, penting untuk terus melakukan refleksi diri setelah setiap sesi coaching. Kemudian ini akan membantu Ibu dalam mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu diperbaiki. Betul Bu. Saya akan terus melakukan refleksi diri secara rutin. Terima kasih banyak atas umpan baik dan saran-saran yang sangat berguna. Sama-sama Bu Mala. Saya menghargai dedikasi Ibu dalam proses ini. Jika ada pertanyaan atau hal lain yang ingin dibahas lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih Bu Dharma. Saya akan menghubungi Ibu jika ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sampai jumpa Bu Mala. Semoga sesi berikutnya semakin produktif dan tetap semangat. Selamat pagi Bu Ning. Selamat pagi Bu Mala. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan pra-supervisi kita hari ini. Sama-sama Bu, saya juga senang bisa ketemu Ibu dan bisa berdiskusi tentang proses supervisi yang akan kita lakukan hari ini.
kita memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan supervisi ini. Apakah harapan Ibu dalam proses ini? Dalam proses ini harapan saya itu untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif mengenai teknik coaching yang nanti saya akan gunakan. Terus bagaimana caranya supaya saya lebih efektif dalam mendukung guru-guru yang saya bimbing, Bu. Bagus sekali, Bu. Saya juga ingin fokus pada pengembangan kompetensi coaching Ibu, terutama dalam hal komunikasi efektif dan pengelolaan dinamika kelompok. Apakah ada aspek tertentu yang Ibu tekankan dalam supervisi ini? Begini, Bu, saya tuh ingin lebih mendalami teknik bertanya, yang teknik bertanya itu bisa menggali refleksi yang lebih dalam dari guru yang saya bimbing, serta bagaimana saya bisa mengelola sesi coaching itu biar lebih terstruktur namun tetap fleksibel, Bu. Terima kasih atas klarifikasinya, Bu Ning. Dalam sesi supervisi nanti, saya akan mengamati beberapa sesi coaching yang Ibu lakukan dan mencatat beberapa hal yang relevan. Apakah Ibu sudah menyiapkan beberapa sesi yang bisa diamati? Ya, Bu, malah saya sudah membuat jadwal 2 sesi coaching dengan guru yang berbeda hari ini dan ke depan. Saya akan memberikan detail jadwalnya untuk yang minggu depan, Bu, ya, setelah pertemuan ini. Baik, itu sangat membantu. Selain itu, saya juga ingin menekankan pentingnya refleksi diri. Setelah setiap sesi supervisi, saya akan mengajak Ibu untuk melakukan refleksi singkat. Bagaimana menurut Ibu tentang pendekatan ini? Saya setuju sekali ya, Bu. Refleksi diri itu memang penting untuk perkembangan saya pribadi sebagai coach. Saya siap untuk melakukan setiap sesi. Bagus sekali. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, adakah hal yang ingin Ibu sampaikan atau tanyakan? Sebenarnya tidak ada lagi ya, Bu, karena saya merasa sudah jelas tentang apa yang harus saya lakukan selama coaching nanti. Terima kasih banyak atas waktu dan arahannya. Mudah-mudahan nanti pada sesi coaching hari ini berjalan dengan baik dan guru yang saya bimbing dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu Ning. Saya berharap proses supervisi ini memberikan manfaat besar bagi kita semua. Sampai jumpa di sesi supervisi nanti. Baik, Bu, terima kasih. Sampai ketemu di sesi supervisi ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Dharma. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Ibu. Apa yang bisa saya bantu kira-kira? Saya ingin jadi di sini saya ingin melakukan atau meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh, begitu. Bagus sekali ya. Kira-kira apa tujuan Bu Dharma dalam meningkatkan kompetensi mengelola kelas itu? Saya ingin menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, suasana kelas yang kondusif, di mana anak-anak itu bisa aktif dalam pembelajaran, tidak hanya pasif saja di kelas. Begitu. Terus apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang memang benar-benar efektif itu. Semua masih saya rasa masih sangat kurang begitu. Seperti itu ya. Iya. Oke. Mari kita identifikasi dulu kira-kira beberapa tantangan yang sudah menghadapi saat ini dalam mencapai tujuan itu apa saja ya? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran itu berlangsung. Kemudian walaupun saya sudah menegur
berkali-kali menegur, namun hal itu akan terulang kembali, begitu Bu. Jadi pada saat saya mengajar, saya tegur, tetapi kemudian diam. Nah, setelah itu berulang lagi kembali. Ya, gitu. Oke, jadi Bu Dharma membutuhkan apa ini kalau mau mencapai tujuan supaya murid itu tidak perlu ditegur berulang-ulang? Saya membutuhkan strategi di mana saya bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara di saat jam pembelajaran berlangsung, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu tidak maksimal. Nah, maka dari itu strategi itu ingin saya aplikasikan supaya semuanya semakin lebih baik begitu. Oke, baiklah Bu. Jadi sekarang mari kita merancang rencana aksi. Strategi apa saja yang akan Ibu Dharma gunakan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ya. Jadi pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatiannya Ibu nih, siapa tahu nih. Saya pikir untuk itu cenderung kemana ke mereka tidak memahami materi pembelajaran. Jadi karena mereka tidak memahami materi pembelajaran ya. Kalau demikian ya, apa yang Ibu lakukan agar siswa memahami materi pelajaran ya? Saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak merasa bosan saat belajar. Ya, jadi tadi Ibu bilang mau membuat metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian selain itu apakah ada hal-hal lain yang bisa Ibu lakukan? Saya akan memberikan penguatan positif kepada siswa yang memperhatikan saya saat pembelajaran, yaitu dengan menggunakan pujian atau memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang fokus dengan mendengar pada saat mendengarkan penjelasan saya, sehingga mungkin murid-murid yang tadinya hanya cerita sendiri semakin mungkin bisa terdorong untuk bisa mendengarkan penjelasan saya. Bagus sekali ya Bu. Penguatan positif serta memberikan pujian penghargaan kepada siswa yang ingin dilakukan ya. Sangat baik ya. Itu langkah-langkah yang baik dan rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail itu akan membantu Bu Dharma dalam mengatasi tantangan tersebut. Bu Dharma, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat tadi? Saya berkomitmen untuk melaksanakan setiap rencana yang sudah saya tetapkan, yaitu menggunakan metode yang bervariasi serta memberikan penguatan positif agar siswa menjadi lebih fokus dan kelas menjadi lebih kondusif. Bagus sekali ya Bu Dharma. Jadi apa yang akan menjadi indikator kesuksesan Ibu dalam menerapkan rencana ini? Kan tadi Ibu sudah menggunakan metode bervariasi, menggunakan penguatan positif, kemudian yang ingin saya ketahui nih ya, kira-kira apa yang akan menjadi indikator kesuksesan Ibu dalam menerapkan rencana ini? Jadi indikator kesuksesannya adalah peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran, yang mana kelas menjadi lebih hidup dan siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Baik, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Saya percaya Ibu akan berhasil dengan semua rencana Ibu yang sudah dipersiapkan. Apakah ada dukungan tambahan yang Ibu butuhkan dari saya mungkin atau rekan-rekan lainnya untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik Bu?
Saya membutuhkan bimbingan tambahan dari Ibu agar apa yang saya rencanakan ini menjadi lebih baik. Dan saya juga akan meminta rekan sejawat untuk membantu mengobservasi serta memberikan refleksi terhadap apa yang sudah saya lakukan di kelas. Begitu. Tentu nanti saya siap membantu ya Bu. Mari kita tentukan waktu untuk sesi bimbingan tambahan. Terima kasih atas dedikasi Ibu Dharma. Saya yakin Ibu akan membuat perbedaan besar dalam pembelajaran. Saya rasa untuk hari ini kita cukup ya. Silakan Ibu implementasikan strategi tersebut dan saya tunggu hasilnya nanti. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu untuk bimbingan yang sudah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Bu, semoga sukses dan tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ning. Selamat pagi Bu Mala. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan pasca supervisi ini. Sama-sama Bu, saya senang bisa berdiskusi lebih lanjut setelah sesi supervisi tadi. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu Ning setelah sesi supervisi kemarin? Saya merasa positif ya dan mendapatkan lumayan banyak wawasan. Ada beberapa hal yang ingin saya perbaiki, tapi secara keseluruhan itu saya merasa sesi supervisi itu sangat membantu lah. Itu sangat baik untuk didengar. Mari kita bahas beberapa poin yang akan saya catat selama sesi supervisi. Pertama, saya melihat bahwa Ibu sudah menggunakan teknik bertanya dengan baik. Tetapi ada beberapa kesempatan di mana pertanyaan yang diajukan bisa lebih mendalam untuk mengalir refleksi lebih dalam dari guru. Iya Bu, terima kasih atas umpan baliknya Bu. Saya memang merasa bahwa ada momen di mana pertanyaan saya bisa lebih mendalam. Apakah Ibu punya saran-saran tentang bagaimana cara meningkatkan teknik bertanya Bu? Coba untuk menggunakan pertanyaan yang membuka diskusi lebih lanjut. Misalnya alih-alih bertanya, apakah Anda setuju dengan pendekatan ini? Coba tanyakan bagaimana pendekatan ini mempengaruhi metode mengajar Anda sehari-hari. Pertanyaan seperti ini bisa membantu menggali lebih dalam pemikiran dan perasaan guru. Baik Bu, jadi itu saran yang sangat bermanfaat Bu. Saya akan mencoba untuk lebih mempraktekkan teknik tersebut. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih berkembang. Kira-kira apa ada hal yang lain yang perlu saya perhatikan lagi Bu? Satu hal yang terakhir adalah tentang proses refleksi diri. Saya sangat mendorong Ibu untuk terus melakukan refleksi setelah setiap sesi coaching. Ini akan sangat membantu dan mengidentifikasi kekuatan dan area yang masih perlu diperhatikan. Iya Bu Mala, tentu saya akan memastikan untuk melakukan refleksi diri secara rutin. Dan terima kasih banyak atas umpan balik yang sudah Ibu Mala berikan serta saran-sarannya. Bagi saya itu sangat berharga ya Bu Mala. Sama-sama Bu Ning. Saya menghargai keterbukaan Ibu dalam menerima umpan balik. Jika ada pertanyaan tambahan atau hal yang lain bisa dibahas. Jangan ragu untuk menghubungi saya ya Bu. Terima kasih Bu Mala, saya akan menghubungi Ibu jika ada hal yang perlu saya diskusikan lebih lanjut. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa Bu Ning. Semoga sesi berikutnya semakin produktif dan bermanfaat.